Sistem sedang diriset, pemain lama dipaksa keluar. Indonesia mau di-downgrade ke frontier market. Karena dianggapnya market yang tidak sehat, tidak menyelesaikan masalah utama. Dengan mundurnya tinggi-tinggi kemarin, berhasil meredakan tensi pasar. Saat emas dan perak hancur, kemana uang besar mengalir? IHSG boleh sehancur apapun, kuncinya akumulasi yang besar. Saham-saham retailer cukup defensif dan mengalami akumulasi yang konsisten. William Hartanto membongkar rahasia kenapa strategi all-in justru paling masuk akal. Fokus satu kalau memang bagus, hasilnya akan berasa. All in itu nggak salah, karena pertama memang bagian dari strategi, kalian sangat langsung dikasih diskon. Jadi jangan langsung mikir stock market itu judi. Momentum itu datang alasannya bukan karena fundamental, tapi seringkali pegang peran lebih besar. Yuk ikutan Cuan Talks Clippers Challenge dan dapatkan hadiah hingga 300.000 per video setiap minggunya, plus bonus total jutaan rupiah. Caranya gampang banget, ambil cuplikan podcast Cuan Talks di YouTube Ajaib Investasi, edit jadi versi kamu sendiri, bisa tambahin teks, subtitle, atau efek keren. Setelah itu, upload ke TikTok, Reels, atau YouTube Shorts sebanyak-banyaknya dengan hashtag Cuan Talks Ajaib dan hashtag aplikasi ajaib. Views kamu sama dengan cuan kamu. Dapatkan hadiah hingga 300.000 per video setiap minggunya. Ingat, upload videomu mulai 26 Januari hingga 31 Maret 2026. Cek syarat dan ketentuan di link deskripsi video ini. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Halo investor ajaib, balik lagi di podcast Cuan Talks bareng aku Rahel. Hari ini kita bakal bahas kejadian yang dari kemarin ini tuh bikin IHSG kita anjlok. Kita udah kedatangan Ko William Hartanto sebagai founder dari WH Project. Nah, Ko William boleh dong kenalin diri dulu ke teman-teman semua. Oke, halo semuanya, saya William Hartanto, founder dari WH Project, atau mungkin bisa dibaca juga WS Project. Saya ini seorang trader yang dulunya juga mantan analis teknikal juga salah satu sekuritas. Dan trading saham bisa diajaib. Mau yang tenang kayak reksadana atau obligasi bisa banget. Atau mau rasain kripto sampai to the moon. Trading mata uang asing bisa diajaib. Amazing. Semua di sini nggak perlu ganti aplikasi. Desainnya clean, nggak gelap. Pakainya gampang. Investasi segera di aplikasi yang mendampingi perjalanan finansialmu. Download Ajaib sekarang. Semua bisa. ya saya terusnya sampai sekarang, di mana metode saya sudah nggak terlalu full teknikal, tapi lebih kepada teknikal dikombinasikan dengan pengamatan terhadap arus dana, atau mungkin yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai bandarmologi. Selain itu saya juga seorang penulis buku investasi saham. Saya total saat ini sudah ada 6 buku yang saya tulis dan masih dilanjutkan sampai sekarang ya. Dan saya harapnya dengan keberadaan saya dan beberapa karya-karya saya ke publik juga, itu bisa membantu orang-orang, khususnya mereka yang menjadi generasi baru, pelaku pasar, supaya bisa semakin mengerti bagaimana aturan main di bursa saham kita, supaya jangan cuma dianggap tempat spekulasi, tapi juga menjadi tempat cari cuan yang paling bagus. Oke, dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga ya di belakang. Ya. Kalau Ko William tuh udah di market selama 11 tahun ya, bener ya? Ya, 11 menuju 12 lah. Ya, 11 menuju 12, berarti banyak banget tuh udah ngalamin masa bear dan bull-nya IHSG ya? Ya, yang lebih parah daripada bear yang sekarang juga udah pernah. Oke, nah kita langsung masuk aja nih ke topik yang paling hotnya nih sekarang. Seperti yang kita tahu minggu lalu tuh kan kacau banget ya, maksudnya kita dapat berita-berita yang gak mengenakan sama sekali. Pertama mulai dari MSCI ngegertak Indonesia mau di-downgrade ke frontier market, yang outflow-nya tuh gila-gilaan banget juga, sampai trading halt 2 hari. Ya. Terus kemarin ini banget kayak hari Kamis atau Jumat tuh ada kabar juga kalau misalkan petinggi-petinggi BI sama OJK pada mengundurkan diri juga nih, dan sekarang kita udah tahu siapa penggantinya. Nah, menurut Ko William sendiri, kita bahas dari MSCI-nya dulu deh. Menurut Ko William sendiri, mungkin gak sih Indonesia tuh sampai di-downgrade ke frontier market? Ya, kalau urusan ini nggak selesai dari sisi transparansi data atau hal-hal yang dipermasalahkan ini nggak beres, mungkin aja gitu ya, karena dianggapnya market yang tidak sehat iklimnya gitu. Iya. Jadi sebenarnya chance ke sana ada aja, tapi kalau memang dari bursa mau perbaiki, mau segera cari jalan tengah untuk beresin masalah ini, ya kita boleh lupain, karena mestinya sih pasti ada jalan tengah lah. Kita dikasih lihat bagaimana dalam hitungan hari MSCI dalam kondisi kecewa sama IHSG, Iya. hancurnya sudah lebih parah atau mungkin setara dengan waktu kita pandemi 5 tahun yang lalu, ya 5-6 Bener. tahun yang lalu, parahnya bukan main. Nah jadi kalau udah kasih lihat bagaimana IHSG itu masih membutuhkan mereka, harusnya sih ada jalan tengah yang bisa dicari ya. Sehingga kalau menurut saya kondisi ke frontier market itu walaupun ada, tapi termasuk kecil kemungkinannya. Bener. Karena kalau misalkan kita bandingin sama negara-negara yang masuk ke frontier market, Indonesia kan maksudnya ada di atas negara-negara itu ya, Ya. dari segi ekonominya segala macam juga. Jadi agak kecil kemungkinannya, tapi tetap ada
Ya. Karena gertakannya juga bukan main-main ya, ini kayak benar-benar mereka kecewa dan emang ada kelalaian dari pihak kitanya juga gitu. Betul. Nah, kalau dari yang BI dan OJK, menurut Ko William sendiri gimana nih pandangannya? Kan kemarin ini kompak semuanya serentak mundur tuh. Padahal hari ini, sore ini kan mereka akan ketemu dengan MSCI dan ternyata over the weekend udah ada yang dilantik lagi untuk jadi ketua barunya. Nah, menurut Ko William gimana itu? Tidak menyelesaikan masalah utama, kan cuma mundur dari jabatan. Iya. Yang diminta MSCI kan bukan mundurnya orang-orang itu, tapi Bener. transparansi data dan perbaikan lain-lainnya yang ya udah dibahas di berita juga ya. Iya. Jadi sebenarnya masalah utamanya nggak benar-benar selesai. Cuman memang dengan mundurnya petinggi-petinggi kemarin mungkin berhasil meredakan tensi pasar. Makanya Iya. waktu akhir pekan kemarin IHSG berhasil rebound. Bener. Tapi mengingat bahwa sebenarnya masalah utama belum beres, nggak menutup kemungkinan market kita bisa drop lagi. Jadi dengan kondisi ini market kemungkinan masih sangat volatile dan sampai urusannya benar-benar selesai. Kalau lihat dari newsnya sih diminta waktunya sampai Maret ya. Trading saham bisa diajaib. Mau yang tenang kayak reksadana atau obligasi bisa banget. Atau mau rasain kripto sampai to the moon. Trading mata uang asing bisa diajaib. Amazing. Semua di sini nggak perlu ganti aplikasi. Desainnya clean, nggak gelap. Pakainya gampang. Investasi segera di aplikasi yang mendampingi perjalanan finansialmu. Download Ajaib sekarang. Semua bisa. Mulai free floatnya semuanya terapkan 15% juga. Ya kita boleh expect market akan gonjang-ganjing Masih banget volatile, sampai sekitar bulan Maret itulah. Oke, lumayan lama nih ya. Kayaknya udah pada mual-mual. Bisa mual, bisa juga dilihat sebagai peluang sebenarnya. iya. Karena gini loh, market ini jatuhnya tuh karena konflik kepentingan, bukan karena faktor ekonomi atau adanya Fundamental. sesuatu yang berpotensi menjatuhkan kayak waktu pandemi. Pandemi itu benar-benar ancaman terhadap ekonomi gitu. Kan belakang ini banyak yang compare crash yang kali ini dengan yang pandemi itu sama atau enggak. Sebenarnya beda jauh. Ini kan karena konflik kepentingan. MSCI Benar-benar. butuh data yang transparan dan nggak dapet. Istilahnya mereka ngambek sekarang. Ya. Potensi downgrade IHSG-nya hancur gitu kan. Tapi itu kan nggak ada hubungannya ekonomi negara. Iya benar. Jadi walaupun memang volatilitas tinggi ini akan bikin mabok, enak gitu ya. Tapi sebagian orang akan lihat nih potensi, Peluang, peluang iya, banget. benar. Karena banyak saham yang sebenarnya dalam kondisi Diskon banget. bisnisnya baik-baik aja, Iya. emitennya nggak ada masalah, harga yang dijatuhin dengan paksa. Bener, Gitu. agree. Apalagi kan outflow-nya kayak semuanya karena panik aja ya. Semua Iya. outflow-nya sekencang ini. Dan Iya. kalau misalkan dilihat, kita ngomongin, let's say kita ngomongin fundamental aja, banyak banget saham-saham yang udah di harga di bawah harga wajarnya kan. Iya. Setelah drop yang ini. Nah, makanya tapi kalau misalkan Ko William sendiri kan sekarang kondisi pasar tadi kan udah dibilang juga emang lagi volatile dan bakal nggak enak tuh kurang lebih sampai Maret ya, sampai kita dapat yang benar-benar pasti gitu. Ko William sendiri strateginya gimana sih? Apakah portonya ini masih kosong atau udah masuk lagi ke saham atau gimana? Saya sudah masuk ke saham, nggak ada Oke. cerita porto kosong karena gini. Yuk ikutan Cuan Talks Clippers Challenge dan dapatkan hadiah hingga 300.000 per video setiap minggunya. Plus bonus total jutaan rupiah. Caranya gampang banget. Ambil cuplikan podcast Cuan Talks di YouTube Ajaib Investasi, edit jadi versi kamu sendiri, bisa tambahin teks, subtitle, atau efek keren. Setelah itu, upload ke TikTok, Reels, atau YouTube Shorts sebanyak-banyaknya dengan hashtag Cuan Talks Ajaib dan hashtag aplikasi ajaib. Views kamu sama dengan cuan kamu. Dapatkan hadiah hingga 300.000 per video setiap minggunya. Ingat, upload videomu mulai 26 Januari hingga 31 Maret 2026. Cek syarat dan ketentuan di link deskripsi video ini. Ayo, jangan sampai ketinggalan. IHSG boleh sehancur apapun, tapi itu nggak mencerminkan semua saham. Tetap Iya. ada saham yang naik pada saat IHSG turun. Benar. Dan saat IHSG naik juga ada yang turun, ada yang berbalik arah. Kita tinggal fokus mana yang punya potensi untuk berbalik arah dengan IHSG yang lagi turun saat ini. Ya kuncinya kalau saya lihatnya akumulasi yang besar dan terjadi secara konsisten itu akan membuat saya tahu bahwa sahamnya aman dan ada kemungkinan punya tren tersendiri yang berlawanan sama IHSG lagi turun. Nah, saya udah ketemu saham-saham itu, saya mulai Aja, melakukan beli pembelian lagi aja. ya? Jadi nggak dalam kondisi porto kosong. Oke, menarik nih. Tapi kan kalau misalkan sebagai trader biasanya pasti batas cut loss-nya itu kan kecil ya. Kalau dari Ko William sendiri gimana? Karena saya ngikutin akumulasi dan distribusi. Semakin besar akumulasinya, semakin besar juga potensi rewardnya. Saya biasanya toleransinya itu kalau sampai turun sampai dengan 20%. Ya termasuk gede sih lumayan sebenarnya. gede sih Tapi ya untuk trader. itu termasuknya masih bisa diterima karena kalau memang saham itu dia mengalami akumulasi besar, turun sampai 20% itu termasuknya jarang. Trading saham bisa diajaib. Mau yang tenang kayak reksadana atau obligasi bisa banget.
Atau mau rasain kripto sampai to the moon? Trading mata uang asing bisa di Ajaib. Amazing. Semua di sini nggak perlu ganti aplikasi. Desainnya clean, nggak gelap. Pakainya gampang. Investasi segera di aplikasi yang mendampingi perjalanan finansialmu. Download Ajaib sekarang. Semua bisa. Jadi Ya, benar. akhirnya tuh untuk kondisi cut loss-nya tuh jarang terjadi. Oke. Nah, tadi kita udah bahas soal MSCI, udah bahas soal BI OJK juga. Nah, ada satu lagi nih yang bikin market kita hari ini per tanggal 2 ya, hari Senin ini Ya. dalam lagi. Over the weekend ini gold turun 8%-an closingnya, udah gitu silver sampai hampir 30%, dan metal-metalan juga semuanya drop. Nah, pandangan dari Kodam apa nih, kayak apa sih yang menyebabkan semua metal-metalan ini drop? Especially goldnya juga. Ya mungkin profit taking dari pelaku perdagangan goldnya juga, atau ada sentimen lain yang mungkin saya belum tahu ya. Cuman kalau misalnya setelah terjadi kenaikan sampai all time high lalu harga bisa jatuh, itu sebenarnya kondisi yang normal, dan paling yang panik adalah yang terakhir-terakhir beli sebelum jatuh doang gitu loh. Iya. Kalau orang-orang yang ngikutin tren akan mengerti bahwa ini memang hal yang wajar terjadi karena penguatannya sudah all time high berkali-kali, tembus rekor baru terus. Jadi kalau sampai jatuh ya tinggal ngukur dari trennya aja, apakah itu penurunan yang mengakhiri trennya atau cuma efek kejut sebentar yang nanti juga rebound lagi gitu. Oke, nah kalau kita bahas sedikit nih soal si goldnya ya, kan dari kemarin ini sebenarnya yang bisa bikin goldnya rally sepanjang ini karena ada pembelian dari China juga ya, dari central bank mereka yang akumulasinya benar-benar masif banget. Ya. Dan ya seperti yang kita tahu semua kondisi geopolitik secara globalnya juga lagi kurang uncertain, jadi banyak banget orang-orang yang ngebetnya tuh ke gold sebagai safe haven. Nah, apakah hal ini tuh bakal berubah? Seperti yang kita tahu kan di US juga kemarin ini Trump ini udah ngegertak dia mau ngeganti Jerome Powell kan, jadi Kevin Warsh. Apakah ini ngaruh juga ke harga goldnya? Mestinya enggak ya. Kalau bank sentral itu kan urusannya ke suku bunga, bukan urusannya ke harga-harga komoditas juga. Jadi kemungkinan efeknya itu kecil sekali. Kalau soal emas sebagai safe haven, ya itu selalu jadi trending topik pada saat Trump menjabat. Ya karena orang khawatir Trump itu kadang-kadang tweetnya dia atau pidatonya dia sering dianggap memicu perang kan, apalagi dulu sama Korea Utara, sekarang juga orang dapat khawatir perang dunia 3 dan lain-lain. Ya kalau lihat dari masa kepemimpinan dia yang sebelumnya nggak terjadi sih. Cuma kalau yang sekarang kita nggak tahu apakah gertak doang atau enggak. Tapi intinya saat ini gold jadi safe haven itu pilihan yang tepat, dan cuman karena jatuh sekali menurut saya nggak langsung mengubah pendapat sedunia ya. Benar. Cuman koreksi yang mungkin masih dalam kondisi yang wajar. Jadi iya. kalau menurut saya sih masih ada peluang sebenarnya di gold. Ya, cuma kalau pelaku pasar kita terhadap saham-saham goldnya kadang-kadang agak lebih ekstrim, mungkin langsung reject bawah dan lain-lain. Itu nanti mesti dianalisa lagi ya mestinya. Tapi kalau dari goldnya sendiri menurut saya sih masih lanjut. Masih lanjut ya. Oke. Walaupun terakhir kan udah sampai 5.500 ya. Ya. Kira-kira bakal masih ada sentimen apa lagi sih yang bisa ngedrive harga gold ini untuk naik lebih jauh lagi? Kan kalau kita lihat dari tahun lalu kan naiknya udah 100% ya. Udah sempat ya 100%. Ya masih sama soal safe haven dan world war gitu-gitu. Masih itu aja sih. Selama dianggap safe haven ya dia akan naik terus gold itu. Oke. Nah, kita balik lagi nih sekarang bahas ke IHSG-nya. Nah, kan seperti yang kita tahu IHSG ini dari kemarin banyak banget sentimen negatifnya, apalagi ini MSCI udah kecewa gitu ya sama Indonesia nih. Apakah kedepannya setelah kita mengalami segala macam masalah ini, asing itu masih tertarik untuk investasi di Indonesia atau mereka kira-kira bakalan ada malah kayak males nih invest di Indonesia lagi? Untuk kondisi sekarang terlalu tinggi ketidakpastian, mungkin bisa dibilang agak males. Kita bisa lihat dari net sell asing yang tinggi, bahkan BBCA pun kena. Gitu kan, yang biasanya dianggap sebagai pertahanan terakhir IHSG, minggu lalu Drop. jelek banget ya. Itu bisa kelihatan seperti minat asing yang sudah jatuhnya luar biasa. Tapi tentunya kalau seperti yang saya bilang tadi depan, kalau misalnya dari pihak BI ada niat untuk perbaiki masalah ini, lalu dapat jalan tengah beres gitu ya, dan MSCI bisa perlahan mengembalikan kepercayaannya lagi, tentu saja nanti net buy asing dan lain-lainnya akan kita lihat lagi gitu. Jadi ini memang masalah waktu aja, karena memang urusannya investasi pasti tentang kepercayaan. Dimana ada yang kecewa ya kayak begini marketnya sekarang. Kita semua ada pelajaran sama-sama sebenarnya kan. Jadi kita nggak bisa terlalu bergantung sama data nih. Mungkin saat ini pelaku pasar atau investor itu yang paling kecewa gitu. Sudah beli beberapa saham-saham yang dikabarkan potensi masuk MSCI nggak jadi, reject bawah terus berhari-hari kan, mungkin mereka yang paling kecewa. Tapi ini juga ada pelajaran
buat kita semua sih, karena Iya. mungkin boleh bilang pertama kalinya IHSG jatuh cuma gara-gara konflik kepentingan gitu loh. Ini Benar. kesempatan dan edukasi yang bagus buat kita semua, dan ya peluangnya sebenarnya masih ada, masih bisa diambil ya kalau lihat dari kondisinya sekarang. Kita cuma tinggal lihat masalah waktu itu ya. Apakah nanti bisa segera dapat jalan tengah antara bursa dengan MSCI, dan di situ kita bisa yakin kepercayaan investor asing bisa balik. Tentu aja tergantung atau kembali pada pihak dari bursa. Iya, Mau benar. bagaimana mengembalikan kepercayaan investornya. Benar. Itu apa yang diminta yang selama ini dipermasalahkan bisa dikembalikan atau tidak. Iya. Gitu. Oke, nah kan tadi Ko William juga udah mention beberapa kali ya kalau ini tuh masalah kepercayaan, Ya. masalah ini bukan masalah yang kayak fundamental dan masalah ekonomi dalam negerinya. Ya. Nah tapi orang-orang sendiri tuh banyak yang beranggapan kalau sebenarnya ekonomi Indonesia juga lagi nggak baik-baik aja. Menurut Ko William sendiri gimana nih? Apakah kita emang lagi nggak baik-baik aja atau sebenarnya fine-fine aja dan cuma masalah kepercayaan doang ini? Saya sih akan percaya sama BPS aja ya. Kalau Oke. memang mereka rilis datanya semua kelihatan masih stabil ya berarti nggak ada masalah. Mungkin yang bilang nggak baik-baik aja itu punya pengukurannya masing-masing ya. Saya kurang tahu. Nah kalau menurut saya ini kondisi yang masih oke-oke aja sih. Iya. Nggak turun banget. Juga memang tidak tumbuh gitu ya. Boleh bilang nggak tumbuh signifikan tapi nggak mengalami kejatuhan. Itu sudah cukup untuk bilang ekonomi kita baik-baik aja. Iya benar. Kalau dari kebijakan mungkin dari pemerintahnya sendiri, menurut Ko William ada nggak sih sentimen positif yang kira-kira bisa ngebalikin gitu? Pertama dari trustnya dan juga dari pertumbuhan ekonominya, especially this year 2026. Kayak belum ada ya. Belum ada ya. Kalau kita ngomongin soal IHSG-nya sendiri, kemarin ini minggu lalu dan sampai hari ini bahkan minggu lalu sempat drop hari pertama sampai trading halt, Ya. tapi sempat hari Kamis itu kan trading halt, hari Jumatnya trading halt lebih cepat lagi pagi-pagi tuh dan sempat turun sampai ke minus 10% ya. Untung nggak trading halt yang kedua. Dan hari ini masih minus kita 5%-an lagi nih hari Senin tanggal 2 Februari. Nah, dan banyak banget saham-saham yang dropnya itu benar-benar dalam banget, kena ARB beberapa kali jadi kayak udah turun 20-an% juga. Nah, dan tadi Ko William bilang kan kalau misalkan ini tuh banyak saham-saham yang justru terdiskon. Ya. Nah, menurut Ko William sendiri saham-saham yang terdiskon ini tuh apa sih dan gimana cara ngebedain saham-saham yang terdiskon sama saham-saham yang memang jelek dan menunjukkan value aslinya saat ini? Oke, pertama kita harus tahu penyebab marketnya turun tuh apa. Kayak sekarang MSCI doang, berarti yang akan paling tertekan adalah saham-saham yang pernah atau diyakini akan masuk ke indeks ini, tapi nggak jadi. Nah, Iya. itu yang akan paling mengecewakan turunnya. Sisanya yang nggak ada urusan, sebenarnya mungkin panic selling dari mereka yang entah kena margin call atau misalnya ngelepas doang karena mau pindah ke saham yang lain, dan intinya panic selling yang terbentuk karena psikologi market aja ngelihat, woi HSG dalam gitu. Nah itu kita udah bisa langsung lihat bedanya, yang benar-benar ada hubungan dengan sentimennya, sentimen utama maksudnya, itu turunnya akan paling parah. Yang nggak ada, kalaupun ikut turun, itu reboundnya cepat. Benar. Nah yang kayak gitu yang bisa langsung jadi pilihan. Jadi maksud saya sih gini, IHSG turun itu harus diakuin, nggak bisa diubah, warnanya jelas merah banget. Cuman maksudnya kita bisa pilih mau menghindari market atau tetap mengambil peluang pada yang memang ngasih peluang. Nggak semua saham hancur di saat seperti ini jadi nggak bermasa depan lagi, hopeless dan lain-lain, itu nggak semuanya. Kita tetap bisa cari gitu. Dan kalau misalnya memang ada pernah salah pilih saham dan sekarang sahamnya turun, kalau ada kesempatan stop loss ya stop loss aja, namanya juga trading pasti ada profit ada loss lah gitu ya. Nah habis itu mulai analisa kembali mana yang masih ada peluang. Sebenarnya masih banyak sekali, walau boleh bilang kejatuhan market yang kali ini peluang diskonnya tuh jauh lebih banyak gitu loh, karena yang hancur banget cuman yang urusannya sama MSCI dan potensi downgrade-nya doang. Ya, berarti yang paling banyak kena net sell foreign-nya doang. Tapi kalau misalnya nggak ada, itu peluangnya sangat kelihatan. Itu bisa lihat, cara gampangnya tuh lihat dari harga sahamnya aja. Ya, misalnya turunnya cepat langsung rebound lagi, atau malah terbalik IHSG-nya turun dia bisa naik. Nah itu kan udah langsung dapat pilihan sebenarnya. Iya, langsung kelihatan itu defensif dan dijagain gitu ya. Iya, jadi defensif di sini nggak bicara sektor, lihat dari harganya aja, kemampuan bertahannya juga udah langsung ngasih tahu bahwa inilah yang defensif. Gitu. Iya, oke. Kalau dari Ko William sendiri kan tadi bilang udah masuk lagi ke saham nih, posisinya kan nggak ada yang full cash tuh. Masuknya ke sektor apa sih atau ke saham apa? Boleh di-spill nggak? Ya boleh aja kalau itu bisa untuk edukasi ke penonton sekaligus buat belajar study case gitu ya. Kalau yang lagi saya perhatiin nih saham-saham retailer, jadi kayak LPPF, Ramayana, Rals sama MAPI dan MAPA ya, masih itu juga, 4 itu bisa diperhatiin karena kalau saya lihat termasuk yang cukup defensif dan mengalami akumulasi yang konsisten ya. Gitu. Jadi kalau misalnya penonton mau coba untuk study case dulu, tentunya nggak ada saran langsung beli ya, tapi kalau misalnya mau dicoba study case dulu, latihan analisa, mungkin boleh dicoba. Kalau misalnya memang cocok dengan risk profile-nya, mau ikut masuk terserah gitu, tapi ini buat contoh aja.
Oke, nah ini kan tadi saham-saham retailer ya, apakah ini pengaruh juga dengan kita bentar lagi kan apa ada masuk bulan puasa, Idul Fitri dan juga Chinese New Year, ini ngaruh nggak sih sentimennya ke saham-saham itu? Secara teori ngaruh, tapi harga saham tidak selalu berjalan. Kayak tiap tahun ada berita mudik, orang Mhm. akan lewatin tol Nah lebih itu, banyak iya, ke Jasa Marga katanya. Nanti nggak nggak lama juga. direkomend Jasa Marga, nyatanya naiknya nggak seberapa Iya. gitu. Atau dibilang kalau ada Gias, Mmm, Astra, Gajah Tunggal dan lain-lain nggak nggak selalu juga. sejalan kok. Jadi Iya. bukan karena itu. Kalau saya benar-benar ngeliat dari akumulasi dan distribusinya aja. Semakin besar akumulasinya, nanti harga sahamnya udah perform, biasanya baru keluar beritanya ada Iya, apaan. benar, Gitu. karena mereka butuh akum dulu ya. Iya, pas Oke, akum diam-diam nggak ketahuan dulu diam-diam, ada apaan. baru keluarin beritanya. Mm. Oke, nah kalau cara Ko William sendiri masuk ke saham-saham tadi kan tadi udah disebutin tuh ada beberapa saham retailer yang menarik ya. Itu gimana sih cara cara masuknya dan cara decide untuk kayak dari tadi kan ada 4 saham tuh. Mm. Apakah Ko William tuh masuk 4-4-nya atau pilih salah satu yang paling perform atau gimana? Pilih satu yang menurut saya paling menarik. Mhm. Saya biasanya maksimal saham juga cuma 3 ya. Tapi kalau Oke. misalnya dari 3 itu saya ketemu satu yang paling bagus, ya udah saya fokus satu aja. Oke. Berarti kalau misalkan yang tadi 4 itu pilihnya satu doang nih? Ya. Karena kenapa yang lainnya kurang bagus atau yang satu ini emang dari fundamentalnya paling oke atau gimana? Atau karena apa? Fundamental boleh jadi faktor tambahan, boleh juga enggak. Karena fundamental itu kan ya urusan bisnis dan profil dari perusahaan, sedangkan pelaku pasar belum tentu melihat itu, gitu kan. Jadi kalau saya lihatnya dari akumulasi yang paling besar dan posisi harganya. Kalau misalnya dia belum naik tapi memang ada akumulasi yang besar bersifat menjaga harga saham tersebut, itu yang akan jadi pilihan pertama. Oke. Kalau yang udah naik tinggi malah kadang-kadang saya skip. Karena Iya. namanya pergerakan harga saham tuh ada namanya fase markup. Harga sahamnya naik tapi terdistribusi atau tekanan jualnya tinggi. Itu malah yang bahaya. Benar. Sekalinya tekanan jualnya udah makin kenceng, akumulasinya habis, jatuhnya Jatuh. udah terjun hitungannya. Iya. Kalau misalkan dari kan tadi Ko William sendiri bilang Ko William tuh lebih fokusnya trading ya dan pakai bandarmologi. Nah, tapi Ya. kalau misalkan selain bandarmologi itu ngeliatin fase akumulasi dan distribusi, ada nggak sih tools-tools tertentu atau jadi indikator tertentu yang jadi kayak checklist utama gitu dalam memutuskan akan masuk ke sebuah saham atau enggak? Paling analisis teknikal tambahin dengan volume ya. Volume. Untuk mengukur apakah akumulasinya terjadi dalam waktu yang singkat atau enggak. Kan dari stabilitas volumenya juga kelihatan maksudnya spiking atau enggak. Terus bisa juga ditambahkan dengan MACD. MACD itu memang nggak mencerminkan akumulasi dan distribusi, tapi setidaknya untuk momentumnya kita tahu kira-kira nunggunya masih lama atau enggak. Soalnya kekurangan dari ngikutin akumulasi yang konsisten metodenya saya ini adalah kalau misalnya kita tahu nih market makernya sanggup beli 1 juta lot, tapi dia cuma beli 1.000 lot per hari, kita kan harus nungguin 1.000 hari. Iya. 1 juta bagi 1.000. Nah, nggak semua orang sanggup nungguin segitu lama. Jadi kadang-kadang dikombinasi sama analisis teknikal untuk ngukur kira-kira masih lama nggak nunggunya. Kalau misalnya masih lama, kita boleh jadi watchlist dulu, tinggal dulu, cari yang lain. Tapi kalau misalnya udah deket, buy aja. Jadi nunggunya udah nggak tahu lama, sebentaran udah perform. Oke. Ambil momentumnya ya kalau Iya. kayak gitu berarti. Kalau investor ajaib relate sama apa yang diomongin sama Ko William, jangan skip ya, tonton sampai habis. Tadi udah di-mention sedikit nih soal sektor defensifnya, Ya. tapi aku mau bahas sedikit dulu. Kan seperti yang kita tahu nih, IHSG didorong dia bisa naik sampai ke 9.000 juga karena sentimen MSCI kemarin ini nih, saham-saham konglo banyaknya yang naik kenceng banget, dan sekarang juga dropnya kenceng banget juga karena kepentok sama MSCI ini kan. Apakah di tahun ini menurut Ko William tuh bakal ada shift? Kita udah nggak akan mainnya MSCI play lagi dan back to fundamentals atau gimana? Nggak juga. MSCI ini ketika nanti beres, orang juga akan kembali lagi spekulasi mana saham yang bakal masuk MSCI atau tidak. Jadi itu cuma kondisi yang kembali normal doang. Fundamentals akan selalu ada peminatnya masing-masing, punya fans fanatiknya sendiri. Ya, itu tetap bisa jadi pilihan baik itu untuk institusi ataupun investor perorangan yang memang mencari keamanan dalam jangka panjang. Yaitu dengan melihat dari fundamental dan lain-lain. Nah, sekarang apakah di market akan jadi shifting besar ke fundamental atau enggak? Untuk saat ini kemungkinan iya. Iya. Karena manusia selalu nyari yang aman. Ya itu udah human nature yang kebawa saat kita trading juga kan. Kalau jatuh mulu ya cari aja yang aman dari sisi fundamentalnya atau dividennya. Iya. Misalnya sambil nunggu ada ongkosnya dapat dividen, itu bisa jadi Lumayan. pilihan sementara. Tapi ketika uncertainty di market sudah hilang, nanti keluar baru, lagi tema baru lagi dan mereka akan fokus lagi ke situ. Jadi ini cuma shifting yang sementara aja. Oke, cuma sementara ya. Ya. Nah, tapi kan kalau kita ngomongin soal saham-saham fundamental, itu kan turun, maksudnya setelah let's say kayak 3 tahun terakhir aja banyaknya tuh gak perform sama sekali di market. Ya. Ya, dan malah diskonnya diskon banget tuh kalau kita ngomongin fundamental, harganya murah-murah banget. Tapi kok nggak naik-naik gitu, kayak murah terus nih harganya. Nah, apakah Ko William bakal ngelirik saham-saham itu,
let's say kan sekarang orang-orang pasti bakal shifting dan pasti seharusnya ada momentumnya ya. Seperti kita lihat sekarang hari ini aja hari Senin IHSG merah dalam, saham-saham yang lain juga masih banyak yang ARB, tapi saham-saham yang blue chip itu banyaknya hijau. Nah, apakah kau melihat ini tuh sebagai momentum atau justru cuman kayak orang panic selling aja dan shifting langsung ke yang aman tadi karena dari human nature-nya? Ya, lebih kepada shifting secepatnya aja sih. Dan hasilnya nanti walaupun saham-saham yang fundamental itu, yang bagus secara fundamental itu akan perform, mungkin performnya nggak terlalu signifikan karena ini cuman sebatas mencari alternatif aja, mencari kondisi aman yang masih bisa, saham apa yang masih bisa diambil saat IHSG lagi drop. Lagi drop. Oke. Dan apakah 2026 ini kan let's say kita ngomongin secara globalnya ya. Ya. Trennya itu kan sebenarnya komoditi naiknya kencang banget. Harga kayak energi, gas juga itu naiknya benar-benar kemarin ini baru kayak naik lagi. Nah, apakah trennya ini bakal masih berlanjut di 2026? Kan kalau misalkan kalau kita ngomongin secara global udah pasti ngaruh juga kan ke IHSG kita. Nah, biasanya dari tahun kemarin kan trennya di komoditi semua nih, naiknya kenceng banget rally-nya dengan ada sentimen dari kepentingan owner juga ditambah dengan sentimen globalnya emang beneran bagus. Apakah 2026 ini masih bakal berlanjut atau gimana? Perkiraan saya berlanjut, cuman ini saham-saham itu kan punya kebiasaan gerak duluan ya. Iya, Nah, jadi ada kemungkinan berlanjut pun cuman sisa dikit. sisa-sisaan markup aja. Jadi kita harus siap juga untuk potensi rotasi ke sektor berikutnya dan jangan terlalu terpaku dengan alasan kayak komoditinya masih naik masa sahamnya enggak. Faktanya emas rally-nya kayak apa, saham-saham yang related dengan emas juga secara persentage walaupun naik enggak nyusul dengan performa emas itu sendiri sebenarnya kan. Jadi kita harus bisa lihat bahwa market itu secara keseluruhan pelaku pasar itu memilih untuk mengikuti atau tidak. Nah, kayaknya kalau menurut saya sih berdasarkan pengamatan pribadi ya, ini dari akhir tahun yang lalu sebenarnya kan saham-saham komoditi ini udah pada naik ya. Iya. Cuman nggak gimana menyusul dengan harga komoditasnya sendiri, jadi ada kemungkinan ini cuman sementara aja. Oke. Berarti tadi sektor pilihan dan sektor yang kayak winner sektornya dari Ko William sendiri di retailer ya tahun ini. Ya, retailer dan saya mungkin tambahin perbankan karena di saat ini perbankan jadi yang paling menarik juga dari sisi valuasi. Oke. Di mata orang-orang dari akhir tahun lalu, dari akhir 2024 malah di Oktober IHSG itu jatuh terus. Waktu tahun lalu saya sempat sebut itu fenomena new blue chips ya, di mana market kita kedatangan blue chips baru dan itu terbukti di mana brand ngalahin BBCL secara market cap gitu. Nah, mereka tuh kena itu semua, turunnya udah setahun lebih, pasti ada yang lirik saat ini. Bener. Kayak dulu penyelamat IHSG, sekarang jatuh sekarang gitu kan. jatuh. Kenapa nggak dikumpulin? Minimal kan dari sisi bisnis juga orang tahu bank itu hampir nggak bisa mati, orang nabung terus, rolling uang terus di sana kan. Jadi bank bisa jadi pilihan setelah retailer. Pilihan ketiganya mungkin lebih ke properti ya. Properti, kenapa Ya. tuh? Properti itu juga program pemerintah soal rumah subsidi dan lain-lain itu bisa masuk hitungan, dan ini melihat dari sentimen-sentimen bencana alam yang terjadi terakhir-terakhir ini, menurut saya nggak mungkin orang nggak bangun melakukan perbaikan rumah atau Iya. membeli rumah baru dan lain-lainnya. Jadi itu bisa jadi sebuah sentimen khusus untuk sektor properti ya. Cuman oke. mungkin jalannya paling terakhir itu nanti. Paling terakhir, iya. Nah, aku mau bahas sedikit soal yang banknya tadi. Banknya ini maksud Ko William yang menarik tuh bank-bank blue chip atau justru bank-bank yang kecil, bank-bank digital juga ikut menarik? Pastinya blue chip duluan. Blue chip Orang akan duluan ya? belajar dari sejarah di mana menganggap bank blue chips itu yang menjaga IHSG. Iya. Dengan berharap mereka nanti yang kembali perform lagi. Habis itu baru lihat yang kecil-kecil lah ada potensi nyusul atau enggak. Biasanya kan kayak gitu. Iya. Respon pasar. Habis ambil yang leadernya dulu, baru Baru lihat yang di kecil-kecilnya. bawahnya. Ada yang faktor diskon ketinggalan atau enggak, itu baru dipilih nanti. Oke, berarti tadi bisa dicatat nih ya teman-teman. Tadi ada retailer, terus tadi dari perbankan sama properti ya. Ya. Nah ini benar-benar kayak mainan apa ya? Maksudnya kayak benar-benar yang safe haven banget ya. Maksudnya kayak tiga-tiganya ini kan market cap-nya mostly pada besar-besar dan emang bisa kita lihat real bisnisnya gitu sehari-hari ya. Benar-benar back to fundamentals nih kelihatannya. Enggak, ini karena enggak? saat ini sampai saat kita podcast ini saya ngelihat memang 3 sektor itu yang paling aman. Tentu nanti ke depannya kita lihat situasi lagi. Kalau memang ada kemungkinan rotasi ke sektor baru ya kita ikuti sektor baru. Gitu. Ini saya bicara berdasarkan yang Kondisi sekarang. kondisi yang paling update aja. Iya, karena sekarang emang lagi uncertain ya semuanya nih dari globalnya iya, dari Indonesia juga iya. Kalau MSCI aja mempertanyakan kualitas pasar Indonesia, kamu masih percaya nggak sih sama indeks kita atau mulai ragu nih? Coba komen di bawah. Tadi udah bilang ya kalau misalkan tradingnya ini lebih ke lihat bandarmologi dan juga akumulasi distribusi tadi ditambah dengan teknikal. Ya. Boleh nggak sih dikasih kayak beberapa checklistnya? Kayak
kalau misalkan teman-teman semua nih bisa ngasih tahu ke teman-teman, gimana sih cara Ko William ini tuh bisa screening sahamnya dan sampai kayak memutuskan untuk buy? Apakah dari top down dulu, lihat dari makronya, baru lihat pilih ke sahamnya, cari yang saham yang murah, masuk ke teknikal segala macam, boleh nggak dikasih breakdown ya? Oke, boleh aja. Jadi kalau saya tuh nggak pernah lihat makro Oke. karena sangat kecil impactnya ke harga saham sebenarnya berdasarkan pengalaman aja sih ya. Jadi lihat langsung ke saham-saham yang per harinya tidak mengalami pergerakan signifikan. Jadi kadang-kadang lihat dari change-nya mungkin 0% juga, 0, sekian plus minusnya kita cek. Di situ lihat trennya dulu. Jadi pertama dari change price-nya dulu. Kalau misalnya berubah yang nggak signifikan itu udah checklist pertama. Tapi perhatiin kenapa dia nggak mau naik tapi juga nggak bisa turun. Itu lihat teknikalnya. Biasanya ada konsolidasi itu punya peluang besar sedang diakumulasi. Habis itu cek broker summary-nya, terjadi akumulasi atau enggak. Kadang-kadang sideways juga bisa turun. Gitu. Sideways-nya mengarah turun atau sideways mengarah naik. Kalau ternyata sepanjang sideways-nya itu dia mengalami akumulasi apalagi konsisten, udah buy. Oke. Itu aja. Itu aja simple ya sebenarnya. Simple. Fundamental boleh tambahin, boleh enggak. Karena Kenapa? kadang-kadang yang fundamental yang enggak jelas malah naiknya lebih bagus. Sebenarnya iya sih. Jadi nggak harus selalu bicara tentang valuasi. Bukannya saya mengatakan fundamental jadi nggak berguna ya. Cuman untuk aspek keamanan bisa dipakai. Tapi kalau kita lihat realita, fundamental nggak selalu megang peran. Bahkan Bener. perannya hampir tidak terlalu tinggi gitu loh. Jadi kalau bicara kita mau cari capital gain, fundamental boleh di nomor sekian gitu loh. Iya sih, sebenarnya bener juga sih. Karena Gian tadi kalau momentum itu nggak selalu berkaitan dengan fundamentalnya ya. Kadang Iya. momentumnya dulu baru fundamental nyusul pas harganya udah di atas. Ya, dan kadang-kadang momentum itu datang alasannya bukan karena fundamental, bisa karena aksi korporasi, bisa Ya, karena akuisisi dan lain-lain, yang mana juga masih bagian dari aksi korporasi. Jadi aksi korporasi kadang-kadang atau lebih boleh bilang malah sering kali pegang peran lebih besar daripada fundamental itu sendiri. Iya. Terus tadi kan Ko William sempat mention juga nih, kalau di portonya biasanya tuh maksimal 3 saham ya. Ya. Maksimal 3 saham, dan kalau misalkan ada satu yang bagus ya bisa jadi all in ke satu saham itu. Nah, apakah menurut Ko William strategi all in itu salah satu yang paling cepat untuk menggunakan capital atau gimana? Karena teman-teman pasti kan banyaknya, apalagi investor baru banyaknya menilai all in itu sesuatu yang reckless gitu, sesuatu yang kayak berisiko banget. Karena semua capital ada di situ dan kita nggak bisa diversifikasi lagi nih. Kalau misalkan tesis kita salah ya berarti bakal dalam tuh cut loss-nya. Menurut Ko William gimana? Kenapa memutuskan tadi maksimal 3 saham dan kenapa all in itu kayak menganut all in lah Ko William? Karena bukan rollingnya sih, lebih kepada fokus ke satu itu lebih bagus juga untuk mentality juga daripada kita portonya banyak-banyak saham tapi kalau mau upskill-nya memang belum nyampe juga ujung-ujungnya merah semua. Iya, Ya, benar. malah kalau lihat makin banyak yang merah kadang-kadang lebih nggak tenang gitu Iya, kan. makin Itu pusing. banyak terjadi di investor-investor baru juga. Terus ya saya bisa ngerti sih banyak orang bilang all in tuh kayak sesat dan lain-lain. Saya tuh termasuk salah satu orang-orang yang waktu 2019 mempopulerkan all in karena faktanya fokus satu kalau memang bagus ya Minus. hasilnya akan berasa karena Iya. keuntungan kita kan dari persentase harga sebenarnya. Benar. Ya kalau misalnya modal 5 juta dengan modal 100 juta sama-sama tentukan sama naik berapa persen. Iya. Jadi mau diversifikasi mau all in sebenarnya sama aja. Yang penting yang melakukan memang sudah ngerti kenapa dia harus lakukan itu. All in itu menurut saya cuma bagian dari strategi doang. Kalau memang kita udah alokasikan dana sekian buat dimasukkan ke saham, ya kalau emang nggak ada pilihan saham yang lain, fokus satu nggak ada salahnya sebenarnya. Itu nggak jadi sesuatu yang sesat. Namanya juga kita udah analisa memang cuma satu itu yang menarik. Iya. Kenapa kita nggak harus masukin ke situ Iya. semua? Ya, dan kalau misalnya kita alokasikan let's say 100 juta, demi nggak dibilang all in pakai 50 juta doang, 50-nya nganggur buat apaan? Kan memang Iya. sudah dialokasikan gitu kan. Benar-benar. Jadi itu kenapa saya berani mengatakan all in itu nggak salah karena pertama memang bagian dari strategi dan kedua kalau memang nggak ada pilihan lain, nggak ada yang menarik, kenapa tidak dilakukan? Iya. Kan memang sudah dialokasikan. Benar. Tapi akan jadi salah kalau misalnya all in itu pakai uang yang Asal-asalan. masih buat ya asal-asalan bisa, tapi Iya. nomor satunya all in itu kalau dilakukan misalnya dengan uang yang bukan yang dialokasikan, uang yang orang sebutnya uang panas ya atau uang Iya. dapur, nah itu salah. Tapi kalau dari awal udah dialokasikan memang buat investasi, pakai aja itu kan penerapan strategi. Benar. Mau diversifikasi atau enggak sama-sama bisa ngelos juga sebenarnya kan. Iya. Daripada beli 10 saham merah semua ngelos 10 kali kena mental ya biasanya yang kayak gitu kan. Iya, Jadi kalau menurut saya nggak salah-salah amat dan memang betul beli sahamnya juga akan jadi salah kalau asal-asalan. Iya. Dia running trade rame langsung all cash ya itu memang masalah di situ. Tapi kalau Benar. misalnya
lebih tenang, analisa dulu pelan-pelan, ujung-ujungnya sampai harus melakukan all in. It's okay sih kalau menurut saya. Iya, Ya kalau agree. yang bilang sesat dan lain-lain mungkin karena mereka pernah coba nggak berhasil, Ya, jadi feel bilangnya free. Namanya sesat. juga pengalaman orang kan, Beda-beda ya. pengalaman menghasilkan teori gitu kan. Iya. Ya kalau orang mau berpendapat seperti itu terserah juga. Tapi kalau saya sebagai yang melakukan dan ngerasain hasilnya, menurut saya all in nggak salah sih. Iya, agree. Sama aja. Sama aja. At the end balik ke skill juga. Iya, Diversifikasi ataupun all in, kalau memang skillnya kurang matang, ujung-ujungnya kalah juga kok. Iya benar. Dan biasa kalau misalkan yang bilang all in ini salah, convictionnya biasa minjem ya berarti. Ya bisa jadi. Iya. Oke, tadi kan Ko William nggak masalah dengan all in dan tadi maksimal 3 saham nih. Itu biasanya kalau misalkan dalam strategi tradingnya itu lebih ke dollar cost averaging atau langsung masuk satu kali aja? Tergantung trennya. Kalau misalnya jadi saham itu kan biasanya pergerakan harga itu ada 4 fase yang disebutnya 4 fase bubble. Pertama stealth phase, di mana harga saham belum naik. Kedua awareness, di mana orang-orang mulai sadar ada tren yang terbentuk dan di situ media mulai ramai bahas. Ketiga mania, yaitu pada saat harga saham naiknya luar biasa, secara teknikal gampang banget diukur, semua orang bahkan yang awam langsung cuan. Nah, yang keempat adalah blow off, yang boleh bilang kondisi market sekarang lah lagi jatuh gitu. Kalau misalnya masih di fase stealth phase, belum ada yang notice, saya akan belinya bertahap. Tapi kalau udah masuk ke fase awareness, harga udah mulai naik, saya akan nilai-nilai ada gunanya nggak antri bawah, jangan cuma ikut tebelin bid doang tapi nggak dapet ya. Mungkin saya akan coba beraniin di satu harga doang. Istilahnya kalaupun turun juga asal trennya nggak patah, ya udah itu tinggal tunggu waktu aja gitu. Jadi saya selalu main di antara dua fase itu, antara belum dinotis orang atau baru mulai rame tapi masih dalam batas aman untuk entry. Oke, berarti lihat kondisinya juga ya, lihat harganya. Kalau udah kelewat kenceng, mas saya skip, biarin aja. Orang lain boleh pamer-pamer, gua cuan dong, lo orang gua ambil peluang, lo orang enggak, ya terserah gitu kan. Itu kan keberanian masing-masing Iya, juga. Bener. Nah, kalau misalkan dengan pengalaman Ko William udah 11 tahun, hampir 12 tahun di market ya, sebenarnya itu tuh mental dan psikologi mindset apa sih yang paling penting untuk diterapin sama para trader? Ya mindset untuk mengerti bahwa setiap momentum itu setiap saham punya momentumnya masing-masing dan mekanisme perdagangan saham ya. Kadang-kadang ada orang melihat saat harga saham jatuh itu nudingnya bandar atau marketnya yang jahat atau mungkin dunia yang jahat, atau mereka bilang gua ciong sama saham dan lain-lain gitu kan. Sebenarnya itu bagian dari mekanisme pelaku perdagangan saham ya. Kalau kita mau cuan karena menjual harga saham di harga tinggi, kita harus melihat atau menunggu ada orang yang rela beli ke atas. Iya. Jadi at the end pasti ada yang nyangkut di saat ada yang cuan gitu kan. Nah ini mindsetnya harus dipegang habis supaya kita bisa mutusin kita mau jadi yang mana. Mau jadi orang yang paling beruntung beli saham sebelum naik atau paling sial beli saham sebelum turun. Akan selalu ada orang-orang ini ya. Jadi kalau mengerti alurnya pergerakan harga akan seperti itu terus, kita tinggal milih mau jadi yang mana dan lebih tenang dalam mengambil keputusan sambil ngukur resikonya juga lebih matang karena kita tahu nih kita lagi di posisi yang di mana. Nah, soal apakah mentalitasnya bagaimana supaya bisa jadi kuat gitu ya. Maksudnya kayak kadang-kadang atau mungkin saat ini ada yang lihat marketnya jatuh, mungkin udah mulai trauma atau mulai memutuskan nggak mau lagi di market. Menurut saya itu bagian dari perjalanan ya. Saat ini boleh bilang oke, lumayan serem sampai 2 hari trading halt berturut-turut, tapi pernah ada masanya market lebih parah gitu. Dan namanya juga manusia ekonomi pasti mau uang terus ya. Jadi yang namanya market itu pasti pulih pada waktunya. Jadi tinggal kitanya atur waktu untuk kapan kita kembali lagi ke market, kapan harus nunggu. Kayak sekarang mungkin pilihannya lebih baik nunggu dulu, nanti begitu waktunya datang baru mulai entry lagi. Ya tinggal ingat-ingat masa-masa itu aja, fase-fase itu, karena emosinya manusia di market tuh nggak lebih dari panic buy, jenuh, panic sell, dan tinggal putaran posisi aja gitu kan. Jadi tinggal tunggu kapan gilirannya jenuh kita masuk, nanti pas panic buy kita take profit, selesai. Iya, benar. Oke, nah tadi kan Ko William sempat mention juga kalau Ko William tuh udah nulis 6 buku ya? Ya. Ya, itu boleh dijelasin nggak sih nulis bukunya tentang apa aja, dan apakah teman-teman investor yang especially yang baru masuk ke market tuh harus baca dari situ dulu, bisa nggak tuh sebagai pemula, atau itu ditujukan untuk lebih ke yang intermediate to advance atau gimana? Bisa aja sebenarnya buku-buku yang saya tulis itu bisa untuk pemula, bisa juga untuk novice juga. Dari 6 yang saya tulis, kayaknya sekarang tinggal 3 yang masih beredar ya. Karena ada yang saya tulis udah lama banget, topiknya mungkin udah nggak relevan juga, emang udah nggak lanjutin. Yang paling populer itu The Tao of Bandarmology sama Bandarmology versus Technical. Tapi di sini Bandarmology versus Technical ini bukan mengadu dua metode, melainkan bagaimana kedua metode ini bisa bekerja sama untuk meningkatkan akurasi. Sedangkan The Tao of Bandarmology adalah konsep dasar dalam
memahami bandarmologi itu sendiri. Dan yang ketiga stock trader starter kit. Ini yang paling terakhir saya tulis, yang paling terakhir memang saat ini yang saya tulis. Ini untuk mereka yang baru mulai masuk ke market. Jadi ini benar-benar beginner banget, tapi bukan soal step by step dari opening account enggak, tapi dari analisa simpelnya dan mentality atau mindset apa yang mesti pegang untuk jadi tradernya gitu ya. Nah, apakah ini recommended kalau yang baru mulai belajar? Ya recommended pastinya ya. Karena kalau seiring pengalaman pasti teori-teori di buku akan dianggap ketinggalan. Tapi kalau misalnya masih baru, nggak ada salahnya untuk coba dibeli, baca gitu. Siapa tahu nanti sambil diterapin bisa berhasil. Semua metode yang saya tulisin itu benar-benar sudah proven, udah pernah dicoba semua. Even di Porto sendiri juga dicoba soalnya gitu. Jadi plus minusnya semua udah disampaikan di situ. Oke, nah last but not least nih kok, ada mau ngomong apa nggak sih ke teman-teman investor dan juga trader, especially mereka yang baru masuk di 2025 atau pas lagi ngalamin rally dan sekarang kena crash dalam kayak lumayan dalam lah ya. Especially untuk mereka yang baru masuk, kalian sangat beruntung. Langsung dikasih diskon. Jadi jangan langsung mikir stock market itu jelek, judi dan segala macamnya. Tapi kalian tuh anggap aja lagi buka e-commerce, lagi nyari-nyari diskon gitu ya. Nah ini kesempatannya langsung dikasih sekarang. Nah kalau memang punya cita-cita mau sukses di saham, berharap saham yang sudah naik pernah turun, sekarang dikasih turun. Manfaatkan, tapi bukan langsung asal beli. Analisa dulu, cocokkan dengan risk profile, pastiin dana sudah siap dialokasikan dan mulailah action. Nanti tinggal tunggu hasilnya aja. Oke, nah buat teman-teman yang baru mulai nih, apakah menurut Ko William tuh mereka harus start dari investing dulu baru ke trading atau nggak apa-apa nih langsung jump ke trading? Kembali ke mereka punya risk profile aja. Kalau misalnya saran saya, pasti saya akan saranin coba semuanya. Investing dulu betah atau enggak, terus metodenya benar-benar kuasain atau enggak. Karena investing itu kan termasuknya lumayan, Lama ya, long term. bukan soal lamanya, agak ribet dalam hal mengerti rasio-rasio. Nggak semua oke, orang mau iya. ngitung-ngitungin gituan. Kalau trading kan lebih fokus ke momentum. Iya, Nah, benar. mereka cocok nggak dengan salah satu dari kedua ini? Setelah cobain, terus semua metode-metode orang ataupun dari buku yang mereka pernah pelajarin, di backtest semua, cocoknya yang mana baru difokusin. Nggak ada salahnya sih untuk coba semua. Jadi kita benar-benar tahu kita tuh di market mau jadi apa. Gitu, jangan pas open account dikira pengen jadi investor saham, tahu-tahu nggak betah, Nggak betah. mulai jadi trader dan lain-lain gitu kan. Nggak ada salah tuh cobain semua, itu bagian dari perjalanan aja sih. Saya juga dulu mulai dari investing. Oh iya. Investing akhirnya kena emiten yang lapangan keuangannya manipulasi. Oh, Nah, jadi habis itu saya mulai mikir, fundamental buat saya nggak cocok karena apa yang saya analisa kalau dimanipulasi salah semua. bener. Ya udah fokus ke momentum aja. Iya. Gitu Karena sih, momentum Zaki. nggak bisa ngebohongin juga ya. Momentum nggak bisa bohong, itu benar-benar iya. transaksi yang terjadi. Iya. Ya udah fokus ke situ aja, jadilah trader sampai sekarang. Gitu. Oke, intinya teman-teman semua harus pelajarin dulu semuanya ya, cobain dulu aja karena di market juga kita nggak bisa ngikutin orang kan, tapi harus emang berdasarkan pengalaman, ya pengalaman nggak bisa bohong lah. Kita dikocok-kocok market, dikasih rally kenceng, itu pasti semuanya juga ada caranya sendiri yang bakal ketemu eventually along the way gitu, selama journey-nya. Oke, thank you so much kok udah banyak banget sharing hari ini, mulai dari kita udah bahas semua ya, dari kondisi ekonominya, dari HSG-nya juga, dan sampai dikasih tips buat teman-teman semua. So teman-teman semua semoga bisa belajar banyak juga dari Ko William hari ini, and thank you so much kok. Ajaib semua bisa.